Pada suatu hari, ada sepasang suami istri yang hidup bahagia. Sepasang suami istri yang sangat mendambakan kehadiran buah hati di kehidupan mereka. Setelah mereka menikah kurang lebih 2 tahun, sang istri pun akhirnya mengandung buah hati mereka yang pertama. Mereka sangat bahagia atas kehadiran calon keluarga baru tersebut. Sang istri pun sangat menjaga kehamilannya. Sang suami pun dengan setia mendampingi istrinya. Kehamilan selama 9 bulan sudah dilalui oleh sang istri. Akhirnya sang istri melahirkan buah hati yang pertama. Tanpa disadari bahwa anak tersebut mengalami kecacatan, yaitu lahir dengan keadaan bibir sumbing. Sang ibu pun mengalami syok dan tidak mau menerima kenyataan bahwa sang anak tersebut mengalami kecacatan. Pada akhirnya, perawat memberikan konseling kepada ibu agar sang ibu bisa menerima sang buah hati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, suster. Apa benar ini dengan Ibu Jessi? Iya, benar, suster. Ya, sebelumnya permisi ya, Bu. Apakah saya boleh duduk? Boleh, silakan, Ya, sus. terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya perawat Tanaya. Ibu Jessi bisa sebut sebagai Suster Tanaya. Saya adalah perawat yang membantu proses persalinan Ibu Jessi tadi pagi. Lalu bagaimana kondisi Ibu Jessi saat ini? Puji Tuhan baik, sus, tapi agak sedikit pusing dan nyeri di bagian punggung. Oh, baik Bu Jessi. Mungkin nyeri dan pusing tersebut itu adalah efek dari proses persalinan Bu Jessi tadi pagi. Tapi nyeri dan pusing tersebut akan hilang dengan sendirinya, Bu. Nanti jika keadaan nyeri dan pusing Bu Jessi bertambah parah, Ibu Jessi bisa memberitahukan kepada saya ya, Bu. Baik, sus, terima kasih. Oh iya, sus, bagaimana kondisi anak saya ya? Apakah saya boleh melihat anak saya? Baik Bu Jessi, di sini saya akan memberitahukan keadaan bayi Bu Jessi lahir dengan keadaan yang sehat, Bu. Puji Tuhan, sus. Iya, puji Tuhan Bu Jessi. Bayi Bu Jessi lahir dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3 kg dan tinggi badannya 50 cm, Bu. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Bu, karena bayi Bu Jessi lahir dengan keadaan yang kurang, yaitu dengan bibir yang sumbing, Bu. Apa? Tidak mungkin, sus. Anak saya tidak mungkin cacat. Bu Jessi sabar dulu ya, Bu. Bu Jessi tidak boleh syok begini karena Bu Jessi masih dalam masa pemulihan, Bu. Tapi, suster, tidak mungkin anak saya cacat. Apa kata tetangga saya nanti? Bu Jessi tidak boleh bilang seperti itu, Bu, karena anak ibu itu adalah pemberian dari Tuhan. Bu Jessi harusnya menerima dengan sepenuh hati. Bukannya Ibu Jessi sudah menantikan dengan lama buah hati ibu ini. Bu Jessi harus ingat-ingat lagi, Bu, bagaimana perjuangan Bu Jessi menantikan buah hati ibu ini. Dan juga Bu Jessi tidak perlu mendengarkan apa kata tetangga Ibu Jessi. Tapi, suster, saya tidak mau menerima anak itu. Bu Jessi, Bu, Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Harusnya Ibu Jessi bisa menerima anak tersebut itu dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang, Bu. Bagaimana mungkin, suster, padahal di keluarga saya tidak ada yang seperti anak saya. Pokoknya saya tidak mau menerima anak itu. Bu Jessi harus sabar dulu ya, Bu. Bu Jessi harus tenang. Di sini saya akan coba jelaskan kepada Ibu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pada masa kehamilan Ibu, sehingga anak yang Ibu lahirkan itu mengalami kecacatan, Bu. Tidak mungkin, sus. Saya sangat menjaga kehamilan saya. Saya menjaga pola makan saya. Dan saya juga menjaga aktivitas saya. Bu, banyak faktor yang mempengaruhi pada masa kehamilan Ibu. Di sini sebelumnya saya mau bertanya, apakah selama masa kehamilan Bu Jessi sering ataupun rajin kontrol ke Bu bidan, Bu? Jarang sih, sus. Akhir-akhir ini saya jarang melakukan kontrol ke bidan karena suami saya sibuk. Nah, itu adalah mungkin yang menjadi salah satu penyebab Bu Jessi tidak bisa mengetahui perkembangan anak Ibu. Jadi, Ibu tidak bisa mengetahui adanya kecacatan yang dialami oleh anak Ibu. Selain itu, apakah Ibu Jessi berada di lingkungan yang mungkin terpapar oleh asap rokok, Bu? Iya, suster. Suami saya perokok berat. Sehari ia bisa menghabiskan 2-3 bungkus rokok. Saya sudah mencoba memberitahu untuk mengurangi, tapi sangat sulit sekali, suster. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor penyebab anak Ibu mengalami kecacatan. Tapi bagaimana mungkin, suster? Mengapa ini menimpa keluarga saya?
Iya Bu Jessi, mungkin ini bukan murni kesalahan dari ibu ataupun anak ibu, dan jangan menyalahkan takdir, tetapi yang harus dilakukan oleh Ibu Jessi dan keluarga yaitu Bu Jessi dan keluarga bisa menerima anak tersebut dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang dan cinta yang tulus, Bu. Bagaimana mungkin Sus? Saya masih syok melihat keadaan kondisi anak saya. Bu Jessi tidak perlu khawatir dengan keadaan Ibu Jessi saat ini. Mungkin saya nanti akan melakukan tindakan kolaborasi dengan dokter. Adakah tindakan yang disarankan untuk pemulihan anak ibu nanti? Mungkin dengan tindakan operasi. Tindakan operasi ini bertujuan untuk merekonstruksi celah bibir dan langit-langit sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi untungnya kecacatan yang dialami oleh anak ibu ini tidak terlalu parah sehingga bisa dibantu dengan tindakan operasi. Jadi Ibu Jessi tidak perlu khawatir akan hal ini. Tetapi Ibu Jessi harus fokus dengan masa pemulihan ibu yang ibu jalani. Apakah suster yakin dengan operasi ini dapat berjalan lancar dan anak saya bisa kembali seperti yang lainnya? Iya Bu Jessi, saya yakin dan anak ibu bisa kembali seperti lainnya, tetapi tidak bisa sempurna Bu, karena bekas luka operasi yang sudah terjadi. Baiklah suster, saya agak mendingan. Baiklah Bu Jessi, tidak perlu khawatir lagi ya Bu. Iya Sus, jadi kapan ya Sus saya bisa melihat kondisi anak saya? Ya, sebelumnya apakah Ibu Jessi sudah siap dengan kondisi anak ibu? Jika kondisi Ibu Jessi sudah memungkinkan, maka saya akan membawa anak ibu ke sini, Bu. Saya sudah siap Sus, saya akan menerima anak saya dengan penuh kasih sayang dan penuh cinta. Seperti kata suster tadi bahwa saya sangat menunggu dan menginginkan kehadiran anak saya, jadi saya akan melakukan apapun untuk anak saya. Baik Bu Jessi, saya akan membawa anak ibu ke sini. Sebelumnya saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih suster, selamat pagi. Baik, terima kasih Bu Jessi.